Tuhan memberi kita modal talenta itu untuk nantinya kita hidup mandiri. Shalom semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dimanapun berada, apa kabar? Saya berharap semua kita dalam keadaan sehat. Hari ini saya mau share mengenai mengembangkan potensi. Dalam firman Tuhan Matius 25 ayat 14 sampai 30, saya bacakan yang 14, selanjutnya bisa dibaca masing-masing. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Dalam pasal ini Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan di mana ada seorang tuan yang kaya hendak bepergian ke luar negeri, dan dia memanggil ketiga pelayannya untuk memberi mereka talenta atau bisa diibaratkan modal. Ada yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 2 talenta, ada yang diberi 1 talenta. Masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Dari yang ketiga pelayan ini, satu yang tidak menghasilkan buah dalam talenta itu, dan tuannya pun marah lalu menghukum dia. Saya yakin kita semua sering mendengar cerita ini. Setiap kita paling tidak memiliki 1 talenta. Talenta itu bisa diibaratkan bakat atau potensi. Contoh, orang yang bertalenta bernyanyi, bertalenta bermain musik, bertalenta berdagang, memasak, mengajar, dan banyak hal yang lainnya, ataupun itu yang bisa dianggap sebuah kelebihan. Tuhan memberi kita modal talenta itu untuk nantinya kita hidup mandiri dengan talenta itu. Namun masih banyak sekarang ini di antara kita kurang bahkan tidak menghargai talenta itu sendiri. Tahukah saudara berapa hebat 1 talenta yang kita punyai? Hitung-hitungan seperti kayak gini. 1 talenta sama dengan 34 kilogram. Nah, saya pelajari di Alkitab, memang di sana tidak mencatat talenta yang dimaksud itu apa. Tapi karena berat, saya asumsikan beberapa logam. Mungkin logam tembaga, logam besi, logam perunggu, logam perak, logam emas. Talenta yang di sini saya asumsikan emas. Kenapa emas? Karena emas dari zaman dulu itu sudah menjadi alat tukar barter yang resmi selain daripada uang. Nah, itu kan seperti kayak gini. 1 talenta sama dengan 34 kilogram. 1 gram emas saya asumsikan hari ini 800.000. Nah, 1 kilo terdiri dari 1000 gram. 1000 kali 800.000 menjadi 800 juta. Artinya 1 kilo emas 800 juta dikali 34 kilo berjumlah 27,2 miliar. Artinya talenta yang kita punyai 27,2 miliar. Bayangkan, dengan uang sebanyak itu kita banyak bisa melakukan hal segalanya. Tapi yang saya maksud di sini bukan nominalnya. Yang saya maksud di sini adalah sebuah gambaran, sebuah nilai yang sangat besar buat kita. Jadi talenta, potensi yang kita miliki. Untuk mengubah sebuah potensi menjadi berkat, dibutuhkan yang namanya usaha. Tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras. Itulah, mulai saat ini jangan berpikir lagi kita bukan orang yang berharga. Stop pemikiran itu.
potensi yang Tuhan beri pada kita sangat mahal harganya. Dan sekarang bagaimana kita mengembangkan potensi itu? Seperti ilustrasi emas. Emas itu masih di dalam tanah. Seorang pekerja, dia harus menggali dengan rajin hari demi hari, mungkin bulan demi bulan, untuk mendapatkan serpihan atau bongkahan emas itu. Mungkin pekerja itu mendapatkan bongkahan emas. Nah, bongkahan itu kan masih belum terwujud. Maksudnya masih berantakan wujudnya. Nah, bagaimana sebuah bongkahan emas yang dijadikan barang perhiasan yang bernilai tinggi. Nah, bongkahan emas itu mesti dibakar, mesti dipukul, mesti ditempa berkali-kali sampai tukang emas itu melihat pantulan dalam dirinya sendiri di emas itu. Itulah perhiasan yang berharga. Nah, firman Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apabila kita ingin mendapatkan keberhasilan, teruslah bekerja serajin mungkin. Sekali lagi, jangan takut dan putus asa dalam mencairkan emas yang kita miliki. Kalau itu membutuhkan waktu yang lama, membuat kita lelah, ingatlah seperti firman yang kita baca tadi, Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Nah, sekarang mulailah mengenali dan mengembangkan potensi yang ada, yang kita miliki. Kerjakanlah semua itu dengan moto yang terbaik. Seperti dalam Kolose 3 ayat 23 firman Tuhan saya bacakan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Tuhan masih menjaga kami. Kami minta hikmat-Mu untuk kami bisa mengetahui. Dan kami juga minta kekuatan daripada-Mu untuk kami mampu mengembangkan talenta-talenta yang setiap kami miliki. Kami bersyukur semuanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.